Halo anak-anak, sekarang kita sudah sampai di kebun teh Wonosari. Nah, kita akan berjalan-jalan melihat perkebunan teh dan juga melihat proses pembuatan teh ditemani oleh kakak. Silakan kak, masuk. Ya, mungkin bisa dikenalkan dulu kak. Ya, perkenalkan adik-adik, nama saya Kolis. Ya, saya dari kebun teh Wonosari. Ini kita mau kemana aja guys? Keliling kebun juga ya? Keliling kebun dulu kak. Keliling kebun. Ya, kita akan ditemani Kak Kolis berkeliling kebun dulu. Mari Ya. anak-anak kita ke sana kebun. Kita lebih tahu tentang apa yang ada di daerah Wonosari. Mari, mari. Ayo. Kebun dan pabrik teh Wonosari. Perkebunan teh ini terletak di Dusun Wonosari, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Terletak pada ketinggian 900 meter sampai 1200 meter di atas permukaan air laut. Perkebunan Wonosari pertama kali dibuka pada tahun 1910 oleh NV Kulturen, maskapai Belanda. Luas perkebunan teh ini 700 hektar dengan memiliki karyawan pemetik teh kurang lebih 300 orang. Perkebunan teh ini memiliki dua jenis tanaman teh. Jenis pertama, Camellia assamica, teh yang berasal dari India. Memiliki ciri-ciri daunnya lebar besar dan warna lebih pekat. Jenis kedua, Camellia sinensis, teh yang berasal dari Cina. Memiliki daun kecil memanjang dan warna lebih terang. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, baik anak-anak, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya. Ya, Bapak. Perkenalkan nama saya Kolis untuk Bapak Ibu. Ya, nama saya Kolis, saya dari PTPN 12 Persiro. Jadi dari PT Perkebunan Nusantara 12. Ya, khususnya di kebun teh sini. Untuk bagian saya ada di bagian big office sini. Ya, ini akan menjelaskan mengenai tentang perkebunan teh di sini. Mungkin ada yang bisa saya bantu sebelum dilanjutkan. Ya, kedatangan kami ke sini, kami ingin tahu lebih jauh, ya lebih dalam tentang perkebunan teh di sini, terus produksinya teh bagaimana. Nah, supaya anak-anak kami itu pun lebih jauh mengerti, karena anak-anak kami pun belajar tentang menanam teh ini. Gitu. Oh baik Bu, nanti untuk informasi akan saya detailkan lebih detail lagi. Mungkin kalau untuk edukasi sih mungkin kita salah satu bagian sejarah, khususnya sejarah, salah satu peninggalan sejarah yang ada di Jawa Timur ini. Jadi perkebunan ini dulu juga salah satu peninggalan zaman Belanda, karena kita didirikan pada tahun 1910. Seperti itu Bu. Pak Kolis bekerja di sini sudah lama? Kalau saya di sini, saya mulai bekerja di sini mulai tahun 2011. Oh, 2011 Sudah lama ya, Pak? Sudah. Jadi 2011 sampai dengan saat ini. Jadi saya sudah rolling Bu di bagian manapun. Tapi untuk sekarang saya ada di big office. Ya, kalau boleh tahu Bapak selama bekerja di sini, siapa saja ya orang yang terlibat di dalam di perkebunan teh ini Pak, yang bekerja di perkebunan teh ini? Jadi di sini itu dibagi atas beberapa bagian ya Bu ya. Jadi di sini itu ada 3 khususnya. Pertama bagian kebun, bagian pabrik, juga bagian dari wisata agro. Di sini juga ada wisata agronya loh Bu. Bukan cuma ada untuk kebun tehnya saja. Jadi untuk di kebun sendiri itu di bawah pimpinan, jadi ada asisten kepala kebun itu mengurusi tentang kebun. Di bawah itu ada pekerja-pekerja seperti pemetik, untuk pemeliharaan, kemudian istilahnya untuk perawatan teh itu ada di divisi kebun. Kalau pabrik khusus untuk
pengolahan. Jadi setelah dari kebun, setelah pemetikan itu dibawa proses ke pabrik untuk pengolahan. Itu dibawa Aztec-Pol. Aztec-Pol. Apa itu Pak Aztec-Pol? Aztec-Pol itu kepala bagian pabrik Ibu. Kepala bagian Ya, pabrik. jadi paling tertinggi di sini yaitu manajer kebun. Ya. Kemudian di wisata agro juga sama. Asagro atau asisten kepala agro. Itu pun sama. Itu meliputi bidang wisata. Itu Bu, mulai tiketing tadi sampai dengan seperti contohnya kayak wahana-wahana yang ada di sini. Itu di bawah pimpinan Asagro. Bapak kan sudah lama bekerja di sini. Boleh tahu Pak suka dukanya selama bekerja? Suka duka. Kalau suka duka sih kebanyakan sukanya ya Bu ya. Dan dukanya. Kalau dukanya sih kalau di masa pandemi seperti ini kita memang di tempat seperti ini, apalagi ada tempat wisata, itu kebanyakan saat duka itu sangat berduka. Jadi pengunjung kita juga lumayan sedih. Kemudian selain itu kalau masalah produksi itu mungkin di waktu tidak ada hujan. Kalau waktu hujan gini mungkin lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau sukanya, bicara tentang suka, kebanyakan suka. Jadi sukanya itu seperti contoh halnya bisa ketemu banyak orang. Jadi berganti-ganti itu paling suka. Jadi tiap hari ganti banyak kenal, istilahnya lebih banyak temen lah untuk seperti itu. Mungkin ada lagi. Intinya bekerja di tempat ini istilahnya kita butuh banyak orang, tidak bisa bekerja sendiri begitu ya Pak? Betul Ibu, jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Meskipun kebanyakan masih menggunakan mesin, masih banyak menggunakan tenaga manusia. Karena kualitas teh terbaik itu yang dipetik langsung oleh manusia, yang didapatkan. Justru kita membutuhkan tenaga manusia yang lebih untuk membedakan mana teh yang betul Ibu, betul. Betul seperti itu. Nah sekarang kita kembali ke pengolahan teh ya, Ibu. Nah menurut Bapak yang sudah selama ini bekerja di sini, bagaimana pengolahan teh di sini ya? Kalau untuk pengolahan teh di sini, jadi untuk proses sebenarnya, kalau untuk bicara mengenai sejarah tadi yang saya potong, itu pengolahan teh itu sebenarnya kalau sekarang udah hampir 80% menggunakan mesin. Jadi udah lebih higienis juga, lebih steril juga. Jadi di sini juga mengandung udah lolos sertifikasi seperti halal itu udah juga dari sertifikat dunia. Jadi Rainforest Alliance kita juga udah dapat seperti itu. Oh iya Kak Kolis, ketika kita melihat-lihat di perkebunan teh tadi, saya melihat tehnya begitu segar, begitu hijau. Bagaimana ya syaratnya untuk menanam teh supaya mendapatkan hasilnya yang baik gitu? Ya, kalau untuk penanaman teh itu memang ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama itu harus berada di ketinggian minimal 800 meter dari permukaan laut. Ya, memiliki kontur tanah atau istilahnya tanah yang terkandung dalam tempat itu latosol ataupun andosol. Latosol. Apa itu? Latosol. Ya, latosol itu yaitu tanah merah berpasir. Tanah merah. Kalau latosol atau andosol itu tanah hitam berpasir. Seperti itu. Kemudian memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Ya seperti contohnya seperti saat ini Bu. Saat ini. Waduh, kalau tiap hari kayak gini Bu. Jadi nggak pasti kalau hujannya. Kalau di Sidoarjo mungkin sejam 2 jam kelar. Kalau di sini bisa seharian. Ya, kemudian kelembapan udara juga cukup tinggi. Ya, mempengaruhi itu. Jadi yang curah hujannya cukup tinggi, kelembapan udaranya juga cukup tinggi. Itu Bu. Apa ada perbedaan ya untuk penanaman di 800 sama dengan yang lebih tinggi? Lebih tinggi itu teh lebih bagus. Lebih bagus. Ya, jadi kualitas rasa pun lebih bagus. Seperti itu. Lebih bagus. Untuk kualitas kemudian untuk tadi Ibu tanya, gimana? Itu tadi dari ketentuan tempat. Kalau dari perawatan kita adakan pemupukan juga Bu. Ada pemupukan, kemudian penyemprotan hama. Jadi penyemprotan itu dilakukan 1 minggu sekali setelah pemetikan. Pakai obat apa itu Pak untuk nyemprot? Organik ya. Pemupukannya dilakukan mungkin berapa periode? Setiap berapa kali? Pemupukan, kalau pemupukan setahun 2 kali. Setahun 2 kali.
seperti itu. Pemupukan di sini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, Mas. Ya. Jadi awal tahun dan akhir tahun. Oke. Jadi istilahnya awal tahun dan akhir tahun seperti apa? Jadi awal penghujan dan akhir penghujan. Awal penghujan dan seperti itu. akhir penghujan. Pembuka dan penutup. Penutup. Istilahnya seperti itu. Kemudian di sini juga dilakukan pemangkasan. Jadi dilakukan pemangkasan teh itu secara 4 tahun sekali. Pertama pertujuan ya 4 tahun sekali, Bu. Pertama untuk mengukur ketinggian. Yang kedua untuk supaya agar tumbuhnya itu lebih bagus, kelihatan subur. Mungkin di saat nanti kita keliling itu bisa kita lihat mana yang belum dipangkas, mana yang sudah dipangkas. Itu pasti hasilnya akan beda. Ya. Ukuran pemangkasannya? Kalau kalau ukuran pemangkasan itu tinggi setelah dipangkas itu 60 cm dari tanah. 60 cm. Iya. Terus kalau saya lihat tadi apakah ada beberapa jenis teh atau sama itu, Pak? Kalau jenis-jenis teh itu sebenarnya di sini ada 2, Bu, yaitu Camellia assamica, itu teh dari India. Kemudian Camellia sinensis, itu teh dari Cina. Mungkin waktu di kebun nanti saya berikan contohnya yang mana ya. Oke. Nah, gitu. sekarang kan setelah dipetik, diolah, dipasarkan. Nah, bagaimana dengan pemasarannya, Mas? Kalau pemasaran, jujur saja di dalam negeri hanya 10% kita di dalam negeri. Nah, ya, 90% kita ekspor ke Eropa sama Timur Tengah. Ke Eropa sama Timur Tengah. Jadi banyak produk luar negeri yang sebenarnya ada yang dari sini ternyata. Maaf itu Bapak. Jadi kita tidak bisa menyebutkan apa brand tersebut karena itu sudah milik label mereka. Oke, baik. Gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya. Anak-anak, salah satu tahapan dalam produksi teh adalah pemetikan pucuk teh. Pemetikan pucuk teh dapat dilakukan 2 cara, yaitu menggunakan mesin, yang kedua menggunakan tangan-tangan manusia atau dapat dikatakan secara manual. Pemetikan pucuk teh dilakukan dalam 1 kali rotasi adalah 7-10 hari. Nah, yang dipetik pada tehnya itu apanya? Daunnya, batangnya, atau akarnya? Nah, anak-anak, yang dipetik adalah peko 3 pucuk daun muda dan peko 2 pucuk daun burung muda. Ini semua dilakukan untuk mendapatkan produksi teh yang baik. Nah, di samping pemetikan, satu tahapan juga yang dibutuhkan adalah perawatan. Teh juga butuh perawatan loh, seperti kita. Bagaimana cara perawatan teh? Perawatan teh yang pertama adalah pemupukan. Pemupukan ini dapat dilakukan melalui tanah ataupun daunnya itu sendiri. Nah, pemupukan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk pemupukan yang pada daunnya dilakukan penyemprotan pupuk organik. Kapan dilakukan? Ini dilakukan setelah pemetikan pucuk teh. Kemudian perawatan yang berikutnya adalah pemangkasan. Teh perlu dipangkas untuk mendapatkan cabang-cabang daun teh yang lebih banyak. Pemangkasan ini dilakukan 4 tahun sekali. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui loh bahwa teh itu juga perlu dibudidayakan, diperbanyak. Bagaimana caranya? Yang pertama melalui generatif atau ditanam bijinya. Yang kedua melalui stek batang atau vegetatif. Nah, ini anak-anak salah satu pohon teh yang usianya sudah 100 tahun, luar biasa. Ternyata tanaman teh di sini sudah mencapai ratusan tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun.
ya, di sini ada dua jenis tanaman teh. Yang pertama ini yaitu jenisnya Camellia afamica, yaitu dari India. Terus yang kedua di depan saya ini, ya, ini Camellia sinensis. Perbedaannya cukup jelas. Ini saya lihatkan ya, cukup jelas. Yang pertama daunnya kecil memanjang. Ya, ini Camellia sinensis dari Cina. Yang kedua daunnya lebar besar. Ini merupakan teh dari India. Kemudian saya jelaskan lagi cara pemetikan. Cara pemetikan di sini ada dua cara yang diambil. Yang pertama, ini contoh seperti ini. Ya, ini kita namakan peko. 3 pucuk daun muda. 3 pucuk daun muda. Kemudian yang kedua seperti ini. Ini kita namakan daun burung. Nah, seperti masnya, ini daun burung. Seperti ibunya juga daun burung. Ya, kenapa kok daun burung kita sebut daun burung? Karena ini tidak ada bakal istilahnya tulang baru. Kalau yang ini yang saya bawa kan ada bakal daun baru. Nah, ini perbedaannya. Jadi perbedaannya seperti ini. Ya. Terus yang dipetik memang yang muda. Nah, yang tua buat apa? Nanti 4 tahun sekali kita pangkas untuk yang tua. Makanya tidak seperti monumen tersebut. Ini tingginya rata-rata paling tinggi terbatas. Berdasarkan penjelasan kakak tadi, boleh saya tanya apa bedanya kalau misalnya kita memetik daun yang burung sama yang peko tadi? Gini Bu, nanti dibedakan untuk waktu diproses, yaitu kualitas. Karena kualitas terbagus itu berada paling muda, pucuk paling muda, ini kualitas terbagus. Sedangkan untuk kualitas lokal itu biasanya didapatkan dari batang dan serat, gitu. Jadi kalau daun burung ini munculnya itu nanti kualitas, istilahnya kualitasnya di bawah kualitas yang paling tinggi. Terima kasih kakak. Ya. Ya, jadi kayak gitu itu bertujuan untuk jalan. Jadi kita sistemnya kalau di sebelah sini itu pakai mesin. Jadi kita untuk pekerjaan yang kita masukkan mesin itu panjangnya kira-kira satu lubang gitu, ada 2 pohon. Jadi langsung jalan. Jadi 2 orang jalan bawa mesin. Ini jarak tanam tehnya antara pohon satu dengan yang lain itu antara 60 sampai dengan 80 cm per pohon. Atau mungkin ada tujuan lain ya selain untuk memudahkan mesin masuk untuk pemotongan? Juga untuk istilahnya kalau untuk manual ya itu istilahnya untuk jalan, untuk pemetikan jalan orang. Jadi dapat mudah. ini perawatannya ya apa Mas? Kalau untuk perawatan, untuk penyiraman kita tidak ada dilakukan penyiraman murni dengan air hujan. Kalau pemupukan itu dilakukan setahun 2 kali. Yang pertama itu setelah istilahnya setahun 2 kali ya kalau pemupukan. Jadi yang pertama itu dilakukan di awal tahun, yang kedua di tengah semester. Pakai pupuk kandang Organik. Artinya itu awal tahun itu tahun kalender umum atau awal ada trimestrinya Bu, tidak menentu. Jadi istilahnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan di situ. Jadi mengikuti kalendernya ini ya. Tanam. Kemudian pemangkasan dilakukan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. ini ya peremajaan untuk regenerasi. Pak, tanaman teh ini selain untuk buat minuman, ada lagi enggak fungsi atau manfaat dari manfaat kandungan ya? Iya. Kandungan yang terkandung dalam teh khususnya itu sebenarnya ada vitamin C, ada kafein, katein, minyak atsiri dan polifenol. Ya, itu ada kafeinnya ya? Ada kafeinnya. Kafein teh itu sebenarnya lebih tinggi daripada kopi. Berarti kita tapi lebih gini. Sebenarnya kalau kopi lebih cepat dianya. Sebenarnya
reaksinya lebih cepat. Kalau teh itu pelan tapi daya tahannya lebih lama. Jadi istilahnya ibu saya ketika ngantuk kayak seperti itu. Oh, teh buat itu juga ya? Ini buat istilahnya dibuat langsung dibuat lalap kayak lalap. Iya, tapi nanti efek sampingnya lebih parah dari kopi. Tidak tidur. Iya, nggak bisa tidur. Rasanya kalau misalnya itu buat lalap Cepet kayak. Jadi nek mau lembur. Nah, nggak apa-apa. Loh, tapi rasanya enak dipakai sambal sama bumbu kayak kemangi. iya. Jadi ini salah satu contoh mas, setelah 3 bulan dipangkas, jadi tingginya sekian. Jadi tinggi dari tanah kalau 4 tahun itu berkurang antara dari tanah itu antara 60 cm dari tanah, kira-kira 60 cm dari tanah. Ini tingginya sekian. Ini setelah 3 bulan hasilnya seperti ini dan siap untuk dipanen. Jadi setelah 3 bulan siap dipanen lagi. Siap dipanen lagi dan diambil yang seperti ini tuh, yang iya seperti itu bu, seperti nggak apa-apa dipetik guys. Ya seperti itu peko kualitas terbagus. Monggo ibu bawa, nanti saya beritahukan contoh teh putih karena untuk jenis teh kita di sini ada tiga jenis ya, yaitu teh hitam, teh hijau, teh putih. Teh hitam sama teh hijau itu sama pohon, beda proses. Teh putih beda pohon, beda proses. Gitu. Caranya lebih mahal. Ya, ini beko. Ada salah satu contoh pohon teh putih ya, untuk yang diambil teh putih. Untuk perbedaannya sendiri, ini yang saya bawa. Ini yaitu teh yang diproses teh hitam atau teh hijau. Kalau ini yang diproses untuk teh putih. Untuk perbedaannya bisa dilihat dari belakang sini. Ya. Untuk belakangnya, yang teh putih ini berwarna silver, kalau ini murni hijau. Ya, kemudian daunnya lebih kecil memanjang. Kemudian yang dipetik untuk teh hitam atau teh hijau itu yaitu 3 pucuk daun muda. Melainkan teh putih yang diambil yaitu hanya 1, yang paling ujung. Nah ini bedanya. Kalau ini hijau, ini meskipun yang muda diginikan hijau. Oh iya. Ini bedanya. Kalau saya lihat ada pohon-pohon di tengah-tengah kebun teh ini, fungsinya untuk apa ya mas? Ya, jadi ini pohon yaitu fungsinya untuk pelindungan, untuk melindung tanaman teh di saat musim kemarau. Ya. Ini jenis pohonnya yaitu lamtoro. Lamtoro ya. Untuk jarak tanam lamtoronya juga ini antara 3 sampai 4 meter. 3 sampai 4 meter ya. Kemudian pada saat musim penghujan seperti ini biasanya ada pengurangan untuk jumlah tanaman. Ya, jadi dikurangi. Seperti contoh seperti halnya yang sebelah sana itu dikurangi. Karena apa? Kalau musim penghujan itu menjadi salah satu penyebab untuk penyakit pada tanaman teh. Oh, bisa jadi penyakit. Iya. Salah satu contohnya seperti kayak di depan kita ini, ya, yaitu merupakan penyakit pada tanaman teh, yaitu cacar daun. Jadi bukan manusia yang kena cacar, tapi daun juga. Cacar itu disebabkan karena apa? Karena kondisi kelembapan udara terlalu tinggi. Ya, jadi kekurangan sinar matahari. Sebetulnya seperti ini. Lah, untuk mengatasinya gimana? Yaitu pengurangan naungan. Jumlah naungan tersebut dikurangi. Seperti itu. Jadi biar sinar matahari itu masuk pada tanaman teh tersebut. Kemudian satu lagi untuk istilahnya penyakit pada tanaman teh itu yaitu seperti pada iklan yang ada di TV, yaitu ulat. Oh ya. Cara penanganannya gimana? Karena kita merupakan kebun organik. Ya, itu penanganannya pada pemetik. Penanganan pertama pada pemetik. Mana yang kena ulat? Seperti ini kena ulat, kita petik dulu, kita buang. Jadi kita buang. Ulatnya dimatikan. Seperti itu.
siswa dimatikan. Seperti ini termasuk juga kena ulat ya? Oh, kalau itu cacar itu. Oh, cacar. Cacar daun. Cacar itu yang melentung-melentung. Nah, seperti ini. Ya, ini bolong-bolong. Cacar itu yang bolong-bolong. Nah, jadi daunnya itu hitam melentung ya, betul itu. Melentung putih pertama, habis itu hitam lobang. Nah, ini contoh daun yang terkena penyakit cacar daun. Daun teh yang telah dipetik tadi kemudian dikumpulkan dan diolah di pabrik ini. Di pabrik ini, pengolahan teh dibagi menjadi beberapa tahap. Pada tahap yang pertama yaitu penerimaan pucuk. Di tahap ini, pucuk-pucuk teh diterima dan ditimbang yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari pemetikan. Selanjutnya yaitu tahap pelayuan. Tahap pelayuan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air hingga 30 derajat dengan waktu 8 hingga 12 jam pada suhu 27 derajat Celcius. Selanjutnya tahap penggilingan. Pada tahap penggilingan ini menjadikan teh yang dari daun menjadi butir-butiran teh. Setelah penggilingan adalah tahap fermentasi, yaitu untuk menentukan rasa, aroma, dan warna pada teh. Nah, proses ini memakan waktu 90 menit pada suhu 25 derajat hingga 30 derajat Celcius. Setelah fermentasi dilakukan proses pengeringan. Pada proses pengeringan ini dilakukan untuk menghentikan proses fermentasi dan mengurangi kadar air hingga tinggal 30%. Setelah proses pengeringan dilakukan proses sortasi. Pada proses sortasi ini adalah memisahkan butiran-butiran teh sesuai dengan kualitas dan mutunya. Setelah dipisahkan berdasarkan kualitas dan mutunya, maka teh siap untuk masuk ke dalam tahap packing atau pengemasan. Ya, Pak, kalau yang saya lihat di pasaran itu teh ada yang teh hijau, ada yang teh hitam. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Lalu bisa disebutkan juga manfaat-manfaat dari teh bagaimana ya? Baik, Pak. Jadi gini, untuk sebenarnya di sini pun kita ada produk-produk yang meliputi dengan jenis teh tersebut. Kita sebenarnya ada teh hitam, teh hijau, teh putih. Ya, itu kalau teh hitam sama teh hijau itu sama pohon beda proses. Jadi sama pohon beda proses. Sama pohon beda proses. Ya, kalau teh putih itu sudah beda pohon beda proses. Teh putih beda pohon Ya. beda proses. Nah, dari ketiga jenis teh tersebut, ya itu memiliki kandungan, Pak. Sebenarnya tiap teh itu apa? Teh itu minuman teh itu ada kandungannya. Jadi kandungannya seperti pertama yaitu kafein, katein, polifenol, minyak diri dan vitamin C. Tapi pada tiga teh tersebut itu berbeda-beda kandungannya, yang lebih tinggi yang mana. Kalau pada teh hitam itu kafeinnya lebih tinggi. Kalau pada teh hijau tein atau kadar cairnya paling tinggi. Kemudian teh putih itu polifenolnya yang lebih tinggi. Kemudian untuk manfaat minum teh, dari kandungan-kandungan tersebut itu ada manfaatnya. Ya, manfaat minum teh yang pertama bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi, Tekanan darah tinggi, memperlambat pertumbuhan sel kanker, memperlambat pertumbuhan sel kanker, bahkan bisa mengurangi pertumbuhan. Kemudian ketiganya yaitu untuk diet tadi, itu diet ya, untuk kecantikan juga bisa. Kecantikan juga bisa. Jadi bisa referensi. Untuk kecantikan juga bisa. Kemudian larangan-larangan minum teh sebenarnya di sini juga kurang sih untuk anunya. Bahayanya minum teh juga banyak. Oh, ada bahayanya. Ada. Bisa disebutkan? Jadi bahaya minum teh itu sebenarnya kadar asam dalam teh itu tinggi.
dia itu yang menyebabkan bahaya. Tapi selagi cara minumnya salah, jadi cara minum yang benar teh itu tidak boleh melebihi 8 jam setelah dibuat. Oke, 8 jam. Setelah dibuat. Jadi yang betul yaitu setelah dianget sudah diminum, jadi langsung minum. Jadi panas langsung diminum. Nah, itu untuk istilahnya, untuk apa, manfaat, kelebihan, kekurangan teh ada. Oke, baik. Ya, kita jadi lebih belajar banyak ya. Ibu. Bahkan saya kok tertarik itu loh, manfaat untuk kecantikan gimana itu? Kalau kecantikan gini Ibu, jadi istilahnya Ibu bikin diambil apa untuk wap. Jadi kan ditaruh kayak bak gitu, panas, kasih teh, uapnya diambil. Itu ke pernafasan juga bagus. Jadi sampai apa, keluar kayak keringat gitu. Keriputnya hilang. Spa pun mahal kalau spa teh. Oh, spa teh. Bisa juga dibuat spa. Ternyata banyak manfaatnya ya. Banyak manfaatnya. Selama ini kami tahu hanya untuk minuman teh aja. Minuman teh. Tadi dikatakan untuk memperlambat pertumbuhan kanker itu yang teh hijau atau Kalau yang kualitas terbagus sih Bu, berada di teh putih. Jadi bisa ke sini nih kalau itu pun bisa nanti ke pabriknya, dan jadi juga ada ya kami berharap kalau selesai pandemi itu Baik. Saya sudah cukup update. Saya terima informasinya. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. kami mohon maaf bagi salah kami sudah membuat yang tidak enak. Iya, kita juga pengalaman di sini. Saya berharap dengan teman ini harapan saya kepada Pak Khalid untuk semangat ya Pak ya, masa pandemi ini ya, masa pandemi ini Pak. Siap. Mungkin masa-masa seperti ini. Iya. Jadi tetap bahagia dan semangat ya. Oke. Terima kasih.